Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur, berterima kasih, kesempatan yang indah, kembali kami boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah menolong hamba-Mu, supaya sungguh Tuhan, di tengah keterbatasan apapun yang ada di dalam diri hamba-Mu ini, biarlah Tuhan menolong, sehingga hamba-Mu bisa memberitakan kebenaran firman-Mu ini dengan baik. Dan biarlah Tuhan juga menolong, baik hamba-Mu, dan juga setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan, maupun yang ada di rumah, sehingga kami boleh sama-sama Tuhan, tidak hanya memahami akan kebenaran firman-Mu, tetapi juga Tuhan memampukan kami, sehingga kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu di mana kami merenungkan kebenaran firman-Mu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bergumul dengan depresi. Nats yang diberikan dari Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin setiap kita pernah mendengar dengan nama garis Plimsoll. Garis Plimsoll adalah garis pada badan kapal yang berfungsi sebagai garis batas muatan. Jadi kalau sebuah kapal diberi muatan barang atau penumpang, maka badan kapal itu akan turun. Turunnya badan kapal ini tidak boleh melewati batas garis Plimsoll. Karena kalau melewati batas garis Plimsoll, maka kapal itu dia akan menjadi tidak stabil, ya, dan kalau hal itu terjadi, maka rawan kapal ini akan tenggelam. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga dengan tubuh kita. Setiap kita memiliki garis Plimsoll masing-masing, baik secara fisik, mental maupun juga emosional. Nah, bila garis Plimsoll dalam diri setiap kita itu terlampaui, maka masalah besar akan terjadi. Contoh, ketika tubuh kita ini sudah begitu lelah dan penat, lalu kita tetap memaksakan diri untuk terus melakukan aktivitas yang berat, maka kita akan jatuh sakit. Nah, begitu juga ketika kita menanggung beban emosional yang begitu berat, sehingga melewati daripada batas Plimsoll emosional kita, maka tanpa kita sadari, kita bisa mengalami stres dan depresi. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang saya alami. Ketika saya menyiapkan renungan firman Tuhan ini, saya tidak menyadari bahwa sebenarnya saya itu pernah mengalami yang namanya depresi berat. Seperti Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, itu bermula dari jatuhnya mama saya 24 Oktober 2019. Dampak daripada mama jatuh, mama tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Hanya terbaring di tempat tidur. Makan, minum, mandi, ya, pup, pipis, semua harus dibantu. Dan mama tidak bisa berbicara lagi. Dan mama makan harus melalui selang sonde yang dipasang pada hidungnya. 1 tahun pertama dengan suster permanen tidak ada masalah. Tapi 1 tahun kemudian suster ini berganti-ganti, ya. Kenapa suster ini berganti-ganti begitu, ya? Itu karena mama itu jadwal makannya itu padat, ya. Jadwal makan mama itu sangat padat, 8 kali. 5 kali makan, 2 kali minum jus, 1 kali minum susu. Jam terakhir makan mama jam 12 malam. Jam makan mama diawali lagi jam 4 pagi. Jadi
setiap suster itu mengalami kelelahan fisik sehingga jatuh sakit. Karena itu, supaya ini tidak terus-menerus berganti, Yayasan dari Kesusteran mengatakan harus 2 suster, shift pagi dan malam. Karena itulah, saya hanya membutuhkan 1 saja, yaitu pun bebannya sudah berat dalam biaya. Untuk itulah saya harus membantu suster merawat mama. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian tahu, pergantian suster itu terjadi pada masa-masa COVID yang dahsyat. Sehingga setiap suster yang mau masuk itu ke dalam rumah merawat mama harus melewati namanya tes ya, tes swab antigen. Nah, belum lagi dengan selang sonde. Setiap 3 minggu sekali itu ada suster dari rumah sakit yang memasang selang sonde mama. Suster yang memasang sonde mama pun itu bekerja di rumah sakit yang merawat pasien-pasien COVID yang membeludak di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Jadi setiap 3 minggu datang ganti sonde itu jadi satu pergumulan yang berat. Intinya, ketika mama terbaring di tempat tidur tidak bisa melakukan apa-apa, itu pun menjadi satu pergumulan untuk terinfeksi COVID begitu, dengan adanya suster permanen, suster yang mengganti sonde ya. Jadi ini loh jadi satu pergumulan. Kalau udah datang itu semua disemprot, semua diganti ya. Tempati mama punya sarung bantal, sarung guling, semua. Ya. Itu satu pergumulan yang bagi saya cukup berat. Ya. Tidak hanya itu saja. Setelah itu, mama mengalami kadar garam yang turun. Ketika kadar garam turun, itu harus pergi kontrol ke rumah sakit. Pada waktu itu sekali lagi pasien COVID itu membludak sampai keluar dari rumah sakit. Ya. Sehingga tidak mungkin begitu harus dibawa. Ini jadi pergumulan. Akhirnya kita panggil dokter dari rumah sakit. Lalu singkat kata ya, home care, dokter yang home care. Ini pun biayanya luar biasa begitu ya. 1 kali kunjungan 1,5 juta. Bukan masalah biaya juga. Kenapa? Karena ketika dokter ini pun memberikan obat, memberikan NaCl, dampak daripada NaCl itu membuat mama diare, batuk-batuk begitu ya, demam ya, dan sehingga sekali lagi ini bukan hal yang mudah. Ya, dokter tetap menyarankan ke rumah sakit ya. Singkat kata, saya minta untuk mama diinfus di rumah dengan pantauan suster dari rumah sakit. Masalah selesai, masalah yang lain datang. Ketika mama sudah membaik dari kadar garam, ketergantungan mama dengan oksigen itu besar ya. Dari yang sederhana, dari yang kecil, dari hanya malam saja pakai lama-lama setiap hari. Dan ini membutuhkan oksigen. Sedangkan ketika mama membutuhkan oksigen itu adalah waktu-waktu di mana oksigen itu sulit didapat. Tabung oksigen pun menjadi naik harganya. Penyaluran distribusi oksigen ke rumah saya pun menjadi terhenti begitu ya. Pergumulan lagi datang. Dalam pergumulan itu pun saya masih memiliki pergumulan yang lain gitu ya. Kenapa? Saya juga harus melayani. Saya juga harus mempersiapkan renungan firman Tuhan yang saya dibawakan baik di sekolah minggu maupun di komisi wanita. Ketika saya membawakan renungan firman Tuhan itu dan saya merasakan ini belum yang terbaik ketika saya memberitakan, itu juga jadi satu pergumulan yang berat dalam hubungan saya dengan Tuhan. Khususnya ketika komisi wanita itu melalui YouTube ya, setiap Kamis pertama harus rekaman. Di dalam keterbatasan waktu saya, ketika saya mempersiapkan firman ini, sehingga saya terus begitu ya, harus terus ini membaca, harus terus melihat naskah ya. Dan itu membuat saya satu pergumulan yang berat. Tuhan, saya belum bisa memberikan yang terbaik. Tuhan ya, tolong ya.
ini jadi satu pergumulan yang berat bagi saya. Selain itu, di tengah pergumulan itu juga, saya tidak bisa memiliki kegiatan, tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja, baik PA, baik doa malam, dan itu pun menjadi satu pergumulan yang berat. Di tengah-tengah pergumulan itu, Mama semakin lama sesak napasnya semakin sering, ya. Durasi waktunya semakin panjang, dalam arti terus-menerus sering sesak napas. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 5 menit, 10 menit, ini berjam-jam, berhari-hari. Bagaimana perasaan saya melihat hal itu? Dalam keadaan pergumulan yang demikian berat, saya berteriak, Tuhan tolong Mama, Tuhan tolong Mama, supaya berikan yang terbaik, Tuhan tolong, ya. Tapi apa yang terjadi ketika saya memohon, berulang-ulang berdoa, Tuhan tolong supaya Mama, Tuhan jangan berkepanjangan dalam penderitaan. Tuhan tidak menjawab permohonan doa saya. Saya merasakan satu pergumulan berat dan Tuhan tidak hadir di dalam pergumulan itu. Seolah-olah Allah membiarkan, seolah-olah Allah tidak peduli. Di tengah-tengah keadaan yang demikian berat, beberapa saudara Mama yang tidak mengenal Tuhan mengatakan, kamu pendeta, Mama kamu sudah menjadi orang percaya, sudah terima Yesus Kristus. Katanya Tuhan orang Kristen itu baik, Tuhan orang Kristen itu mendengar doa, gitu ya. Kamu pendeta loh, ya. Kamu sudah mendoakan, tapi kenapa Mama nggak pulang-pulang, nggak meninggal dipanggil Tuhan, sangat menderita, begitu ya. Di tengah keberadaan itu, tekanan yang begitu berat, sudah fisik saya begitu penat, ya. Belum lagi pergumulan batin saya, ditambah lagi dengan satu cemoohan yang menyatakan, di mana Allah kamu, begitu ya, mana Tuhan. Hal itu menyebabkan tubuh saya semakin melemah, ya, sehingga penyakit-penyakit lama saya timbul, khususnya lambung saya. Sehingga kalau saya makan itu makan begitu ya. Dampak daripada saraf terjepit saya pun, terasa ngilu, sakit semua seluruh badan saya. Dalam pergumulan berat itu saya hanya bisa menangis di bawah bantal, berteriak. Tapi yang saya teriakan, Mama, apa yang harus saya lakukan? Mama, saya tidak lagi berteriak, Tuhan, ya, apa yang harus saya lakukan? Tidak, kenapa? Saya merasakan ketidakhadiran Tuhan di dalam pergumulan yang berat, ya. Jadi saya tidak lagi menyebutkan Tuhan. Di dalam kekecewaan saya tanpa sadar, saya mengatakan, Mama, apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang saya alami di dalam ketidakhadiran Tuhan ketika saya mengalami satu pergumulan yang berat, gitu ya. Sekali lagi, saya tidak tahu apa pergumulan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya saat ini ketika dampak COVID-19 yang begitu terasa dan sangat panjang, ya. Mungkin sekali lagi, apa yang saya alami, depresi yang saya alami ini bisa terjadi pada setiap anak-anak Tuhan, begitu ya. Hanya di dalam perbedaan, persoalan yang berbeda, pergumulan yang berbeda, gitu ya. Nah, pagi ini kita akan melihat, gitu ya, ketika di dalam keadaan saya yang depresi, ketika di dalam keadaan pergumulan yang berat dan saya tidak merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup saya, ya. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi depresi saya, supaya saya tidak semakin terpuruk? Mari, ya, pagi ini kita juga mau belajar, ya, bagaimana ketika kita juga menghadapi depresi dalam hidup kita.
kita mau melihat kebenaran firman Tuhan ini lebih jauh. Kita melihat Mazmur 42 ini. Mazmur 42 ini adalah juga pergumulan penulis Mazmur ini ketika dalam pergumulan yang berat, dia tidak mengalami kehadiran Tuhan dalam pergumulan yang beratnya itu. Jadi sekali lagi, ya ini jadi satu pergumulan yang juga terjadi pada diri pemazmur. Nah, perlu kita ketahui di sini bahwa ya penulis surat Mazmur ini itu dia pada waktu menulis ini dia ada di dalam pembuangan di Babel. Ya, jadi dia dan orang-orang Israel pada waktu itu ada di dalam pembuangan di Babel. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita kalau di dalam jajahan ya negara jajahan dibuang ke Babel begitu ya, itu adalah sesuatu yang wajar kalau mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi ya. Itu adalah alamiah begitu ya, sesuatu yang memang terjadi seperti kerja paksa dicemooh begitu ya. Itu menjadi bagian hidup mereka sehari-hari. Nah, di tengah keadaan demikian jiwa pemazmur sangat tertekan. Pergumulan yang berat, tapi Allah tidak hadir begitu ya. Kebanggaan mereka pernah menjadi satu yang bangsa yang besar, kebanggaan mereka pernah menjadi umat kesayangan Allah seolah-olah hilang begitu saja, seolah-olah hanya menjadi satu kenangan ya. Nah, kerinduan pemazmur yang begitu rindu ya untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan pergumulannya itu, ini yang menjadi juga pergumulan umat Allah yang diwakili oleh pemazmur ini ya. Itu kita lihat di ayat yang kedua ya dari Mazmur 42. Di sana dikatakan kerinduannya bertemu Allah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi apa yang ditulis oleh pemazmur ini itu menggambarkan seekor rusa yang ada di hutan belantara yang kering kerontang ya, hutan yang kering kerontang karena dampak dari kemarau yang panjang begitu ya. Nah, si rusa ini udah berhari-hari dia berjuang menahan kehausan begitu ya, sampai-sampai seluruh tubuhnya, kerongkongannya semua menjadi kering begitu ya. Nah, satu kebutuhan yang paling dia perlukan pada saat itu adalah sungai yang berair begitu ya. Karena dia sadar tanpa air hidupnya itu akan binasa, hidupnya itu akan berakhir. Itulah satu kerinduan pemazmur yang bisa kita lihat di dalam ayat yang kedua ini begitu ya. Lalu kita melihat lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan itu, bagaimana ayat yang ketiga ya. Kerinduan pemazmur itu kembali diungkapkan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Perkataan Allah yang hidup ini melukiskan bahwa Allah adalah pribadi yang hidup, bahwa Allah tidak seperti dewa-dewa Baal yang mati. Dan perkataan Allah yang hidup juga menyatakan bahwa Allah adalah sumber kehidupan dari segala sesuatu, dan itu pun menjadi sumber kehidupan bagi jiwa pemazmur sendiri, bagi kehidupan pemazmur sendiri. Karena tanpa Allah dia akan binasa ya. Nah, kita melihat di sini itu dikatakan juga bilahkah ya, kapan aku boleh datang melihat Allah. Jadi ini merupakan satu pertanyaan yang lahir karena kebutuhan yang sangat besar dan mendesak. Kapan, bila manakah ya? Ini menunjukkan bahwa kehausan pemazmur itu sudah berlangsung begitu lama ya, dan dia dalam begitu lamanya dia berseru, dia berteriak, dia minta Tuhan tolong ya. Tuhan, di mana? Tuhan hadirlah ya dalam pergumulan yang berat ini. Tetapi kita tahu Allah tidak ada, Allah tidak meresponi ya. Allah tidak menjawab, Allah tidak, seolah-olah sekali lagi Allah membiarkan, Allah meninggalkan umatnya. Itu yang kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat di dalam pembuangan ini ya, umat Israel yang diwakili oleh
pribadi dari penulis Mazmur ini. Mereka baru bisa menghargai apa artinya bersekutu dengan Tuhan. Di sini mereka merasakan, oh ya begitu berharga ya. Itu yang mereka rasakan ya. Dulu ya, waktu mereka belum di dalam pembuangan, mereka mengabaikan Tuhan. Mereka tidak menaruh perhatian pada kehadiran Tuhan, pada firman-Nya, pada tegurannya, pada kasih-Nya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di pembuangan ini Israel baru memahami, menyadari begitu bahwa bersekutu dengan Tuhan itu adalah suatu anugerah. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini mari kita berdiam diri sejenak. Kita tahu dampak dari COVID membuat kita tidak bisa mengadakan ibadah dan bertatap muka. Jadi, kalau pada hari ini kita bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan, kita bisa kembali beribadah. Biarlah itu juga menyadarkan kita, ya. Biarlah itu juga kita boleh melihatnya. Ini loh anugerah Tuhan, ya. Anugerah Tuhan kita bisa kembali berkumpul dan beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita juga diingatkan bahwa Dia adalah satu kebutuhan kita yang paling mendasar. Karena tanpa Dia, hidup kita tidak berarti apa-apa, ya. Dan biarlah sekali lagi, jangan kita membuat bahwa ibadah itu sebagai satu kewajiban, ya. Kewajiban setiap hari Minggu. Kalau nggak datang nanti ditanyain sama Pak Randy, ya. Kalau nggak datang tanya kemana nih gitu ya. Jadi mari ya, ketika kita mengalami satu masa COVID yang kita tidak bisa hadir dalam dan beribadah di rumah Tuhan, biarlah sekali lagi ya, ini menyadarkan kita bahwa ibadah itu bertemu, berkumpul, bersekutu dengan Allah ya adalah satu anugerah gitu ya. Dan jangan kita menganggap itu ada cuman kewajiban hari Minggu sambil mendengarkan firman Tuhan lalu kapan selesai ya. Nah kalau udah selesai, waduh senang sekali. Kenapa? Itu artinya hari yang dimulai untuk bersenang-senang, untuk waktu untuk libur ya, mau ngapain gitu ya. Sekali lagi biarlah ini menjadi satu perenungan kita bersama ya. Seberapa kerinduan kita untuk datang beribadah ya, biar Tuhan menolong kita gitu ya. Lalu mari kita mau melanjut di dalam ayat keempat. Ayat keempat menyatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya. Tadi kita sudah memahami bahwa kalau hidup di dalam pembuangan, menerima perlakuan yang tidak enak, itu sudah menjadi sesuatu yang umum, satu hal yang biasa. Ya. Tetapi ketika pemazmur mengatakan di dalam ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, sepanjang hari orang berkata di mana Allahmu. Artinya di dalam pembuangan ini umat Allah yang diwakilkan yang oleh pemazmur ini itu juga mengalami tekanan ya, pergumulan yang berat. Tekanan apa? Tekanan mereka untuk menyembah ya. Jadi di dalam pembuangan itu ada tekanan mereka untuk menyembah dewa-dewa orang Babel begitu ya. Nah, ketika pemazmur yang mewakili umat Allah ini dia mau mempertahankan imannya, maka orang-orang Babel, orang-orang kafir itu mencemoohkan, di mana Allahmu? Mana Allahmu ya? Dan itu membuat pergumulan dari si pemazmur ini menjadi semakin berat ya. Karena memang ketika dia berteriak ya, dia bergumul ya, berteriak dalam waktu jangka yang panjang, mohon. Tapi seolah-olah Allah tidak hadir. Ya, Allah tidak ada di dalam pergumulan mereka yang berat. Karena itu ketika cemoohan itu mengatakan di mana Allahmu, maka air matanya menjadi makanannya di dalam siang dan malam. Karena merasakan ketidakhadiran Allah di dalam pergumulan berat mereka. Nah, kita bisa melihat itu juga bahwa ada beberapa tokoh ya, banyak, tetapi kita melihat beberapa di sini. Daud yang pernah juga merasakan kehilangan Allah dalam hidupnya.
Mazmur 63 ayatnya yang kedua, ya di sana dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Ya, itu si Daud. Lalu juga si Ayub, ya dalam Ayub pasalnya yang ke-23 ayat 8 dan 9. Di situ Ayub juga merasakan, Tuhan, di mana Engkau? Yang enggak melihat, Ayub tidak melihat kehadiran Allah. Lalu dalam duka citanya dia mengeluh, ya itu di Ayub pasal 23 ayat 8 dan 9. "Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Aku berjalan ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak," begitu ya. "Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia," begitu ya. Nah, itu kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab ya, yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu hidupnya saleh, ternyata pernah mengalami ketidakhadiran Tuhan di tengah-tengah pergumulannya yang berat. Dan bahkan kalau kita lihat Yesus Kristus pun begitu ya, pernah mengalami ketidakhadiran Allah justru saat dia sekarat di kayu salib ya, saat dia paling membutuhkan penghiburan dan penyertaan Allah. Disitulah dia menjerit, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Matius 15 ayat 34. Bapak Ibu Saudara sekalian, wajar seperti saya ya, wajar bila kita pernah merasa kecewa kepada Tuhan. Kita merasa ditinggalkan dan kita merasa diabaikan oleh Tuhan. Wajar juga kalau kita mengeluh, kalau kita meratap ya, seperti apa yang pemazmur lakukan di dalam Mazmur Ratapan pasal 42 ini begitu ya. Dia mengeluh, meratap, dan dia mengekspresikan perasaannya itu dengan menulis Mazmur ini begitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin begitu ya, Allah dapat sepenuhnya memahami kekecewaan kita, kesedihan kita, ketakutan kita, kegelisahan kita. Allah bukan Allah yang mudah tersinggung dan marah begitu ya. Tetapi kita jangan hanya berhenti sebatas kita meratap. Karena kalau tidak demikian, kalau kita cuma berhenti pada meratap, maka kita akan semakin terpuruk dan kita akan merasakan semakin lebih lagi dan lebih lagi terpuruk. Tetapi mari kita mau belajar dari kitab Mazmur 42 ini ya. Dia tidak berhenti hanya sebatas meratap, tetapi dia bangkit dari keterpurukannya. Dia maju ya. Dia maju dan berharap begitu ya. Nah, ini loh yang dilakukan oleh pemazmur ya. Jadi ini loh bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Bagaimana kita bisa bangkit dari tekanan depresi yang kita hadapi. Kita lihat yang pertama, bagaimana begitu ya. Yang pertama kita lihat di sini adalah mengingat masa-masa indah bersama dengan Allah. Jadi kalau kita lihat setelah sekian lama pemazmur membiarkan jiwanya terpuruk, dia memutuskan untuk tidak membiarkan keadaannya berlarut-larut di dalam keterpurukannya ya. Nah, ini yang kita bisa lihat di ayat yang kelima begitu ya. Di ayat yang kelima dari Mazmur 42 ini mengatakan, "Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan." Itu di ayat yang kelima ya. Jadi kalau kita membaca kitab Mazmur itu ayat pertama dikatakan untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah ya. Nah, ini mau menyatakan bahwa ya si Bani Korah ini, penulis daripada kitab Mazmur 42 ini, dia adalah salah satu penyanyi dari Bani Korah begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa maksud daripada ayat kelima ini? Ya, mengingat masa-masa indah bersama dengan Allah. Jadi si pemazmur
ya umat Allah yang diwakili oleh pemazmur itu, dia kalau kita lihat itu di ayat yang keberapa, dia mengingat jiwaku tertekan dalam diriku, ayat ke-7, sebab itu aku teringat kepadamu ya. Jadi dia mengingat kembali masa-masa indah bersama dengan Allah gitu ya. Nah, dia mau mengingat lagi bagaimana waktu dulu begitu ya, mengingat masa indah bersama Allah waktu dulu. Kenapa? Sebelum bangsa Israel dijajah dan dibuang ke pembuangan di Babel ya. Nah, pada waktu itu di sini dikatakan mereka sering mengadakan ibadah ya, sama kayak kita mengadakan perayaan bersama begitu ya, kebaktian di rumah Allah, di bait Allah di Yerusalem ya. Jadi si Bani Korah ini sebagai salah satu penyanyi dari Bani Korah, dia ini memimpin umat ya, memimpin umat berjalan kemana? Berjalan ke rumah Allah. Untuk apain? Sama seperti kita, untuk memuji Allah, untuk menyembah Allah ya. Nah, ini loh ya, ini yang kita lihat ya. Mereka memuji, menyembah Allah. Dan ketika Allah di bait Allah pun itu menanti-nanti kedatangan umatnya. Sama seperti seorang bapak yang menanti-nanti apa? Kedatangan anaknya ya. Kalau ibu-ibu sekalian masih punya mama, kadang hari Minggu ke rumah mama, bukan? Ya si mama, aduh orang tua tuh, aduh nunggu-nunggu anak-anaknya datang di rumah ya. Jadi sama ya, ketika umat datang ke rumah Allah mau beribadah, Allah pun menantikan umatnya sama seperti seorang bapak menantikan kedatangan anak-anaknya begitu ya. Dan bagi umat pada waktu itu, kehadiran dan penerimaan Allah itu mendatangkan sukacita besar bagi umat ya. Jadi ini loh, ini kenangan indah begitu ya. Si pemazmur mengingat kembali dulu sebelum pembuangan begitu ya. Sebelum kita dijajah ya, sebelum kita dibuang ke Babel gitu ya. Kita ingat ya, dia ingat, dia memimpin umat ke bait Allah, memuji memuliakan Tuhan. Dan Tuhan menantikannya seperti seorang bapak menantikan anaknya, dan umatnya juga senang ya, karena penerimaan, karena kehadiran Allah, umat jadi bersuka cita ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini si pemazmur jadi ingat bahwa Allah itu bukan Allah yang tidak peduli. Allah itu Allah yang mengasihi, Allah itu Allah yang penuh perhatian pada umatnya. Nah, ini loh, mengenang kembali masa-masa indah bersama dengan Allah ya. Sama kalau kita punya momen yang baik gitu ya, terus pemandangan indah bersama teman, bersama keluarga, selfie ya, foto bersama begitu ya. Nah, itu yang mengenang kembali ya masa-masa indah bersama dengan Allah begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata mengenang saat-saat manis, saat-saat indah bersama dengan Allah itu penting, bukan hanya bagi pemazmur, tetapi juga bagi kita ya. Saat jiwa kita gundah gulana, saat jiwa kita meragukan akan kasih Allah, itu yang saya alami juga. Di tengah-tengah depresi saya ya, ini setelahnya nih ya, setelah mama meninggal, lalu ketika saya menyiapkan ini renungan begitu ya, saya mengingat kembali ya, sekali lagi bangkit dari keterpurukan. Kenapa? Saya ingat, saya merenung begitu. Ternyata Tuhan itu baik loh ya. Di tengah-tengah kondisi anggota keluarga yang mengalami kesulitan karena dampak daripada COVID, tapi Tuhan pelihara. Dana untuk mama gak pernah kekurangan. Mau ganti sonde, dana tersedia. Mau panggil dokter home care, dana tersedia ya. Jadi memikir-pikir, merenungkan, oh Tuhan luar biasa, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mama di dalam masa-masa almarhum sakit pada waktu itu. Dan ketika saya pikir lagi, Tuhan juga menyertai mama loh ya. Kalau saya sering keluar, kalau suster sering ganti, itu suster sonde yang datang, itu merawat orang yang COVID begitu ya. Tapi mama aman dalam perlindungan Tuhan. Sampai mama meninggal itu di tes COVID bebas kok, bebas ya, negatif ya. Puji Tuhan, saya pikir-pikir merenungkan Tuhan tuh baik begitu ya. Terus mama juga enggak meninggal pada saat lagi begitu COVID-nya merajalela. Kalau enggak,
Mana ada orang mau hadir yang nggak bisa, ya kasihan begitu ya. Nah, tidak hanya itu saja. Penyertaan Tuhan ketika mama butuh oksigen. Di mana-mana orang mencari-cari harga berapa juta, puluh juta, ratus juta beli begitu ya. Tapi mama dalam penyertaan Tuhan aman. Salah satu jemaat kita itu ternyata saudaranya punya usaha, bukan ya menjual, punya usaha mengisi tabung oksigen. Jadi mama aman gitu ya. Belum habis udah datang, belum habis udah datang ya. Nah, mengingat ya masa-masa indah, masa-masa manis bersama dengan Allah begitu ya. Masa-masa itu kembali terbayang dan saya merasa kagum pada pribadi Tuhan yang begitu baik, begitu mengasihi, begitu peduli. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi stres, tekanan, pergumulan berat kita sehingga kita bisa mengalami depresi? Maka ingat ya, poin yang pertama, mengingat masa-masa indah bersama dengan Allah. Dan ini merupakan step pertama begitu ya, langkah pertama bagi kita untuk mengembalikan iman kita kepada Tuhan ya. Lalu hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh pemazmur? Yang kedua, mengendalikan perasaan dengan pikiran gitu ya. Nah, di dalam diri pemazmur seolah-olah ada dua pribadi yang saling silang pendapat begitu ya. Apa? Dua pribadi ini, yaitu pikiran dan juga jiwa. Pikiran di sini itu mewakili pengenalan akan Allah dan firman-Nya begitu ya. Sedangkan jiwa mewakili apa? Itu perasaan kita yang meresponi segala persoalan-persoalan berat yang kita hadapi dalam hidup kita gitu ya. Jadi pikiran mewakili pengenalan kita akan Allah dan firman-Nya, sedangkan jiwa itu mewakili perasaan kita yang berespon terhadap persoalan-persoalan hidup yang kita alami, yang kita hadapi begitu ya. Nah, selama ini pemazmur itu dikuasai oleh apa? Perasaannya. Ya, sehingga imannya menjadi terombang-ambing begitu ya. Tetapi ketika pemazmur mengingat kembali kenangan indah bersama dengan Allah begitu ya, dia kembali bisa memperoleh keyakinan di dalam dirinya bahwa Allah adalah Allah yang pribadi, Allah adalah pribadi yang baik dan setia begitu. Dan disitulah dia menegur jiwanya ya. Itu dengan ayat keberapa? Dengan ayat ke-6a ya. Pada saat dia sudah kembali mengingat kenangan indah bersama dengan Allah dan dia kembali bisa memperoleh keyakinannya dan dia mengingat, wah, Allah ada pribadi yang baik dan setia. Dia menegur jiwanya dengan mengatakan di ayat 6a, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku ya. Nah, ini mengandung satu pengertian adalah bahwa meskipun ya tampaknya Allah tidak hadir, meskipun tampaknya Allah tidak peduli, meskipun tampaknya Allah tidak bertindak apa-apa untuk menolong dia dan bangsanya gitu ya, itu bukan berarti bahwa Allah tidak setia begitu ya. Nah, di sini loh pemazmur menyadari bahwa dia nggak boleh nih dikendalikan oleh perasaannya gitu ya. Itu yang saya alami begitu ya, nggak boleh mengendalikan apa perasaan jadi lebih dominan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga pernah terjadi dalam kehidupan Nabi Elia begitu. Kita tahu Nabi Elia itu sudah memperoleh kemenangan iman yang luar biasa. Dia mengalahkan 450 nabi Baal, dia juga membunuh semua nabi Baal itu ya. Tetapinya ketika dia diancam begitu ya, dia mendengar ancaman daripada seorang wanita, istri daripada Raja Ahab, namanya Isabel ya. Wanita kan biasanya lemah begitu ya dibanding laki-laki. Ini seorang yang namanya Isabel mengancam, kamu akan aku bunuh, kira-kira ya ancamannya untuk dibunuh. Di sini kita melihat apa yang terjadi dengan Nabi Elia. Dia bangkit, ketakutan, terus dia lari ke padang gurun, dia lari ke Barsyeba begitu ya. Nah, di sini kita melihat dalam kefrustasiannya
menanggung beban yang berat, dia merasa mati aja deh, begitu ya, mati aja ya. Di sini kita lihat Elia larut di dalam perasaannya ya. Pikiran atau pengenalannya akan Allah dikalahkan oleh perasaannya, gitu ya. Padahal kita tahu Nabi Elia itu dengan mata kepalanya sendiri dia melihat api Tuhan menyambar habis korban bakaran yang dipersembahkannya. Jadi seharusnya ketika dia menyaksikan itu, dia bisa imannya teguh ya, harusnya menjadi teguh begitu. Kenapa? Bahwa kuasa Allah itu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang lain, daripada kuasa-kuasa siapapun, termasuk yang namanya dengan Isabel begitu ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa perasaannya lebih dominan ya. Ya, itu yang membuat dia imannya terombang-ambing ya. Jadi kita belajar di sini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini loh poin yang kedua ya. Kalau kita sudah mempercayai Allah, kita harus mengatakan aku percaya kepadamu ya. Meskipun aku tidak merasakan kehadiranmu ya. Aku tidak melihat pertolonganmu, tapi aku akan tetap beriman teguh kepadamu ya. Kita belajar akan hal ini ya. Bangkit dari keterpurukan kita. Poin yang ketiga, poin yang terakhir begitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Pemazmur sudah melakukannya. Dia menaruh harapan kepada Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan dia ya. Jadi kita melihat di sini. Setelah pemazmur menegur jiwanya yang terombang-ambing di ayat 6a tadi, lalu lanjutannya di ayat 6a juga dengan mantap dia memerintahkan kepada jiwanya. Berharaplah kepada Allah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di sini ya. Sekarang pengenalannya akan Allah mulai mendominasi perasaan pesimisnya. Ia bangkit dari perasaan mengasihani diri dia dan dia kembali percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya ya. Walaupun keadaannya tidak berubah ya, walaupun keadaannya enggak berubah, doanya belum terjawab, permohonannya belum terpenuhi begitu ya. Tapi sekali lagi di sini kita lihat ia beriman bahwa Allah hadir sama seperti dulu ya ketika dia di Yerusalem. Jadi Allah hadir sama seperti ketika ada di Yerusalem begitu ya. Nah, itulah sebabnya di ayat 6b pemazmur berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita lihat suatu komitmen telah dibuat begitu. Komitmen apa? Komitmen untuk bersyukur kepada Tuhan seperti dulu ya, seperti dia pada waktu belum sampai ke Puruk gitu ya. Pokoknya kita lihat di sini itu yang terjadi. Ada satu komitmen kembali yang dia lakukan ya. Komitmen untuk bersyukur kepada Tuhan seperti dulu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini wajah pemazmur yang dirundung ratapan kini menjadi bersukacita begitu karena dia kembali berharap kepada Allah. Dan sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama membaca dari Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, mari kita akan baca bersama-sama Wahyu 21 ayat yang ke-6. Aku adalah Alfa. Bapak Ibu kita baca bersama 1, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang-orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Jadi singkat kata di sini, Yesuslah sumber air kehidupan kita begitu ya. Tanpa Dia kita tidak akan berarti apa-apa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami depresi, mari datang kepada Yesus, berharap kepadanya. Jangan biarkan diri kita berlarut-larut dalam kesedihan gitu ya. Karena kalau demikian, kalau itu hal terjadi, kita akan hancur begitu ya. Mari tetap percaya, tetap berharap kepada Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Meskipun Ia tampak tidak hadir di tengah-tengah pergumulan hidup kita yang berat. Karena pada waktunya Dia akan mengubah ratapan menjadi sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus bersikap ketika pergumulan berat melanda hidup kami.
ketika kami meragukan kasih Allah, ketika kami merasa seolah-olah Tuhan tidak hadir dalam pergumulan berat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini yang boleh meneguhkan iman kami untuk mengingat kembali masa-masa indah bersama dengan Tuhan. Dan juga kami diingatkan Tuhan untuk senantiasa mengenal Tuhan, pengenalan yang baik meneguhkan iman kami dan bukan perasaan kami yang dominan Tuhan. Dan biarlah juga kami terus Tuhan berharap kepadamu sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami dapat menerapkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami percaya bersama Tuhan, Tuhan memampukan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.